hal yang mendesak. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Andrian Prayudi. Kali ini di channel PowerPoint tutorial. Nah, kali ini aku mau sharing gimana sih caranya aku memanajemen waktu aku. Nah, di sini aku menggunakan yang namanya itu matrix manajemen waktu atau time management matrix. Nah, di sini ada 4 kuadran yang aku jelasin di sini. Jadi begini. Yang pertama, kita bikin garis dulu. Di sini itu penting. Terus ada hal yang tidak penting. Tidak penting. Terus di sini di atas tuh hal yang mendesak. Nah, hal yang mendesak dan hal yang tidak mendesak atau enggak urgent. Kita bagi menjadi 4, yaitu kuadran 1. Nah, ini Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, aku jelasin satu persatu. Jadi Q1 itu adalah sesuatu yang penting dan juga mendesak. Di sini kita lambangkan itu sesuatu yang penting ya. Itu yang penting. Nah, contohnya apa aja sih yang sesuatu yang penting dan mendesak? Terus itu adalah jika nggak kita lakuin itu berdampak besar pada kehidupan kita. Terus ini ciri-cirinya itu yang pertama, itu sesuatu yang merupakan masalah. Kemudian yang kedua itu adalah sesuatu konflik. Terus yang ketiga itu krisis. Dan yang keempat itu adalah deadline ya, deadline yang sudah di batas akhir. Contohnya seperti pembayaran tagihan, terus pembayaran ke klien, ke supplier dan lain-lain. Dan ada tugas yang harus kita siapkan untuk besok dan harus dikerjakan sekarang, dan juga menyiapkan data-data untuk rapat besok. Itu adalah sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting dan mendesak yang harus dilakukan sekarang juga. Dan kalau tidak dilakukan sekarang akan berdampak besar jika tidak kita lakukan. Contohnya seperti pembayaran tagihan. Jika kita tidak lakukan sekarang, maka akan terjadi seperti ada sanksi administrasi yang kemudian akan membuat pembengkakan pada pembiayaan ya. Kemudian ada juga deadline. Misalnya ada tugas akhir atau tugas dari dosen yang harus dikerjakan sekarang dan dikumpulkan nanti malam atau besok. Nah, ketika itu tidak dikerjakan, maka kita bisa berdampak negatif untuk kita. Contohnya kita tidak mendapatkan nilai yang bagus, terus kita mendapatkan penalti dari dosen dan lain-lain. Kemudian di kuadran kedua yaitu ada sesuatu yang penting namun tidak mendesak. Nah, ini bisa kita jadwalkan ya, kita prioritaskan juga. Prioritas. Nah, contohnya apa? Sesuatu yang tidak mendesak dan juga penting. Nah, ini juga sesuatu yang memberikan dampak yang besar juga untuk kita, yang cukup besar dan bisa membuat perubahan di dalam hidup kita. Contohnya adalah kegiatan olahraga. Nah, kemudian ada juga perencanaan bisnis. Nah, aku jelasin dulu nih olahraga. Kenapa ini adalah sesuatu yang penting dan tidak mendesak yang bisa kita jadwalkan. Contohnya, ya misalnya kita tidak berolahraga, terus kita hanya kerja terus, yang akhirnya akan berdampak pada tubuh kita. Tubuh kita akan mengalami penurunan kesehatan, tidak bugar, dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kita dalam bekerja. Nah, seperti itu. Ini adalah sesuatu yang penting kan, tapi tidak mendesak. Bisa kita jadwalkan di hari-hari yang mungkin kita longgar seperti di hari Sabtu atau Minggu.
Kemudian perencanaan bisnis ini sesuatu yang penting, yang bisa kita planning, yang bisa kita jadwalkan sesuai dengan jadwal mana yang bisa kita masukkan di situ. Kemudian adalah networking ya, networking atau membuat sebuah jaringan komunitas atau membuat jaringan bisnis, atau kita hobinya itu apa, kita mempunyai planning apa, itu kita bisa membuat jadwal networking sendiri. Misalnya ketemu dengan teman atau dengan komunitas yang mempunyai satu visi misi dengan kita di suatu kafe misalnya seperti itu, untuk membahas project dan lain sebagainya. Kemudian dikuatkan yang ketiga. Dikuatkan yang ketiga itu adalah sesuatu yang tidak penting namun mendesak. Ya, ini kita delegasikan. Kita kategorikan ke dalam delegasi. Delegasi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika ada sesuatu yang mendadak, yang dadakan. Atau ini kita tulis ya, sesuatu yang mendadak, yang dadakan. Kemudian sesuatu yang bisa didelegasikan, yang bisa didelegasikan ke tim. Contohnya apa? Nah, sesuatu yang dadakan adalah, ini nggak penting mas ya, tapi mendesak. Contohnya adalah membalas email atau membalas pertanyaan dari klien. Ini bisa kita delegasikan ke CS. Kemudian ada sesuatu yang bisa didelegasikan ke tim. Contohnya adalah mengupload konten, mengedit video. Terus mungkin ketika kita akan membuat event, kita adalah seorang event organizer, kita sebagai manajernya, kita bisa delegasikan gimana caranya untuk membuat desain, membuat dekorasi yang bagus ke tim. Nah, itu kita delegasikan mereka supaya kita menghemat waktu kita untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Dadakan ya. Kemudian yang kuadran 4 ini adalah kuadran yang harus dibuang. Ya. Kuadran yang harus dibuang, yang harus dihindari. Namun, kebanyakan orang itu banyak yang terjebak di kuadran 4 ini. Yaitu sesuatu yang pertama ya, membuang waktu. Membuang waktu. Sesuatu yang gak penting, Nah, contohnya apa? Scroll TikTok ya, terus main sosmed, dan nonton YouTube. Nah, kebanyakan orang ini terjebak di sini nih, di scroll TikTok. Hanya cuma 10 menit, 15 menit, tapi yang seringnya itu kebablasan sampai 1 jam, 2 jam. Nah, kecuali kalau kita scroll TikTok, kita main sosial media untuk menganalisa konten-konten apa yang akan kita bikin, atau menganalisa tren apa yang sedang ada di sosial media. Itu okay, itu masuk ke sesuatu yang kuadran 2, prioritas ya, jika kita adalah seorang konten kreator. Nah, ini nih, boleh kita, bukannya kita nggak boleh main TikTok, nggak boleh main sosial media dan nonton YouTube, tapi kita harus memprioritaskan pekerjaan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, oke, kita melakukan kerjaan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini udah selesai semua nih. Oke, kita punya waktu sisa, dan sebagai self reward kita bisa menggunakan menggunakan waktu yang sisa itu untuk di kuadran keempat ini. Nah, dengan Patrick manajemen waktu ini, kita bisa mempermudah gimana membagi waktu-waktu, membagi kerjaan kita ke dalam jadwal kita ya, ke prioritas kita yang mana. Kalau aku biasanya yaitu bikin sebuah tabel di Excel atau di sheet ya. Ayo aku kasih contohnya. Nah, aku bikin itu biasanya per bulan. 1 bulan itu aku punya target apa aja. Di sini ada contohnya nih ya, KPI bulan Agustus 2022. Di sini ada 10 kerjaan yang harus aku selesaikan pada bulan itu.
Nah, sini bisa dilihat yaitu ada Hatam Kitabul Haji, Manasik Haji, terus Hatam Manasik Jihad, membuat konsep Ketejus, video profile, membuat konten anti korupsi, terus revisi video profile. Nah, sini di list dulu semuanya. Kemudian ini adalah sesuatu yang emang di kuadran 2 ya, yang bisa aku jadwalkan. Nah, ini ada targetnya atau deadline, itu 7 Agustus, 14 Agustus, 7 Agustus, 12 Agustus. Ini udah aku jadwalkan semuanya. Kemudian ada realisasi, terus kuantitinya tuh berapa. Nah, ini kan ada ya 2, yaitu video YouTube kantor, 1 video atau 2 video. Nah, ini kemudian ketika aku udah selesai ngerjain, aku checklist oke. Kemudian kalau ada kerjaan yang ditunda atau aku cancel, aku tulis juga cancel, ditunda, dan lain-lain. Setelah itu di bagian produk itu aku kasih warna. Kalau hijau seperti ini, itu menandakan bahwa itu sudah selesai dikerjakan. Kalau kuning itu ditunda. Kalau merah itu aku cancel ya, aku cancel karena udah nggak perlu gitu, udah ada substitusi atau produk yang lain. Nah, atas dasar ini pekerjaan yang atau KPI yang udah aku buat pada awal bulan, aku buat lagi, aku breakdown per minggu. Jadi dalam 1 minggu itu aku ngapain aja nih. Nah, sini kan aja nih ada contohnya nih, nomor itu hari tanggal ya, Senin itu waktunya kapan. Nah, di sini ada kerjaan revisi awal video profile, terus follow up klien ke klien ya tentang aset yang kurang, terus baca ini, terus melanjutkan desain klien. Nah, sini kan ada warnanya nih, ada warna kuning, ada warna hijau. Nah, di sini ada warna lain pokoknya. Jadi warna kuning itu aku buat sesuatu yang emang prioritas nomor 1 yang harus aku kerjain pada hari itu juga. Ini kuadran 1 ya. Kemudian yang warna hijau adalah kerjaan yang memang opsional, bisa aku kerjain setelah yang warna kuning ini selesai aku kerjakan. Untuk tipsnya, per hari itu cukup kita menggunakan 3 atau kita masukkan 3 prioritas utama aja ya. Supaya apa? Supaya targetnya itu bisa tercapai, terus kita juga nggak stres karena target atau to-do list yang waktu itu kita buat itu nggak selesai, kita banyak numpuk kerjaan, itu stres nanti jadinya. Maka kita cukup bikin aja 3 tapi selesai semua. Dan kalau ada waktu sisa, kita bisa kerjain kerjaan yang belum kita selesaikan, yaitu yang ada di warna hijau seperti ini. Dan jadwalnya pun udah sebisa mungkin kita tentukan waktunya kapan gitu. Jadi kita nggak menunda-nunda dan kita nggak bingung waktu asar, setelah asar itu kita mau ngapain, terus setelah maghrib itu kita mau ngapain gitu. Nah kalau udah selesai itu aku di checklist ini itu aku bikin oke gitu. Bentar ya, keyboard. Oke, aku ketik oke, ini seperti ini. Ini kalau di Excel ya. Kalau di Sheet, Google Sheet itu ada fitur yang centang gitu ya, checklist. Nah, aku biasanya pakainya di Google Sheet. Aku klik, itu akan nanti muncul tanda centang seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja buat kamu yang mau contek tabel aku, silakan di pause atau di screenshot seperti ini. Bikinnya gampang banget kok di Excel. Dan kalau ada sesuatu yang kamu dapat dari video aku ini, silakan share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka juga tahu gimana caranya time management. Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada sesuatu yang request atau ada sesuatu yang ingin kamu request ke aku, silakan tulis di kolom komentar. Dan see you to the next video. Bye bye.